Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bilangan bagian ketujuh mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke materi bilangan bagian terakhir mengenai KPK dan FPB. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami cara membilang KPK dan FPB. 2. Menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. 3. Menentukan KPK dan FPB dengan pembagian bersusun. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berhubungkan dengan KPK dan FPB. Materi mengenai KPK dan FPB adalah materi yang sudah anak-anak Miss pelajari di bangku sekolah dasar. Jadi di video pembelajaran kali ini kita hanya akan mengingat kembali konsep mengenai KPK dan FPB. Nah, KPK itu merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Coba perhatikan contoh berikut. Tentukan KPK dari 8 dan 12. Nah, kita akan membilang kelipatan dari 8 dan 12. 8 kelipatannya adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Jadi kelipatan 8 ini masih bisa kita teruskan. Untuk 12, kelipatannya adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya. Kemudian setelah kita membilang kelipatan dari kedua bilangan ini, kita akan mencari kelipatan persekutuan dari 8 dan 12. Maksudnya kita akan mencari bilangan yang sama dari kelipatan 8 dan 12, yaitu 24 dan 48 ya. Nah, setelah itu kita akan mencari KPK-nya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat antara bilangan 24 dan 48, bilangan yang lebih kecil adalah 24, sehingga KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Nah, seperti itu dia caranya menentukan KPK dengan cara membilang kelipatan dari kedua bilangan. Selanjutnya, FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Contohnya, tentukanlah FPB dari 8 dan 12. Nah, kita akan membilang faktor dari bilangan 8 dan 12. 8 faktornya adalah 1, 2, 4, dan 8. Sementara 12 faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan mencari faktor persekutuan dari kedua bilangan. Artinya kita ambil faktor yang sama antara 8 dan 12. Bilangan apa saja yang sama? 1, kemudian 2, dan 4. Nah, FPB itu singkatannya faktor persekutuan terbesar. Jadi kita ambil faktor yang terbesar. Faktor yang sama dan yang terbesar adalah 4. Sehingga FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Kita lanjut menentukan FPB dan KPK dengan pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, sebelum kita akan membahas cara untuk menentukan FPB dan KPK dengan pohon faktor, anak-anak Miss ingat kembali, bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Tentukan FPB dan KPK dari 24, 48, dan 72. Nah, kita akan membuat pohon faktor dari masing-masing bilangan berikut. Yang pertama, bilangan 24. Kita akan mencari bilangan prima terkecil yang dapat membagi 24.
yaitu 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, bilangan terakhir ini juga harus merupakan bilangan prima. Nah, jika sudah merupakan bilangan prima, kita hentikan langkahnya sampai di sini. Kemudian kita akan membuat faktorisasi prima dari pohon faktornya. Sehingga 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena bilangan 2-nya sebanyak 3 kali. Kita ubah dia menjadi bilangan berpangkat. 2 pangkat 3 dikalikan dia dengan 3. Untuk bilangan selanjutnya, 48. Nah, konsepnya tetap sama. Kita harus cari bilangan prima terkecil yang dapat membagi 48, yaitu 2. 48 dibagi 2, 24, dibagi 2, 12, dibagi 2, 6, dibagi 2 juga sama dengan 3. Oke, kemudian kita akan membuat faktorisasi prima dari pohon faktornya. 48 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Next, ke bilangan 72, dibagi 2, 36, bagi 2, 18, bagi 2, 9, bagi 3, 3. Sehingga 72 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, untuk menentukan FPB, kita ambil perkalian faktor yang sama dan pangkat yang terkecil. Jadi kita cari bilangan yang sama dari faktorisasi primanya. Untuk FPB, bilangan yang samanya adalah 2 dan 3. Nah, pangkat yang terkecilnya adalah 3, sehingga 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Sementara untuk KPK, perkalian dari semua faktor dan kita ambil pangkat yang terbesar. Nah, kebetulan semua faktornya hanya 2 dan 3. Kita ambil bilangan terbesarnya 2 pangkat 4 dan yang 3-nya 3 pangkat 2. Maka KPK dari 24, 48, 72 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 16 dikali 9 sama dengan 144. Nah, seperti itulah cara untuk menentukan FPB dan KPK dengan pohon faktor atau faktorisasi prima. Selanjutnya menentukan FPB dan KPK dengan pembagian bersusun. Kita ambil contoh yang sama. Nah, untuk pembagian bersusun kita sediakan beberapa kolom. 3 kolom untuk bilangannya, kemudian 1 kolom khusus untuk pembagi. Nah, di pembagi ini nanti yang kita isi adalah bilangan prima yang dapat membagi ketiga bilangan itu, ya kan? Nah, konsepnya untuk pembagian bersusun, kalau dia FPB, kita ambil perkalian faktor di kolom pembagi sampai tidak bisa membagi sekaligus. Nah, sementara untuk KPK, ambil perkalian semua faktor di kolom pembagi sampai semuanya menjadi angka 1. Oke, langkah pertama kita cari dulu. Bilangan prima terkecil yang dapat membagi 24, 48, dan 72 adalah 2. Ya kan? 24 bagi 2, 12, 48 bagi 2, 24, 72 bagi 2, 36. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, ketiga bilangan ini sama-sama masih bisa dibagi 2. Ya kan? Hasilnya 6, 12, 18. Masih bisa juga dibagi 2, 3, 6, 9. Kemudian kita cari bilangan lain yang sama-sama bisa membagi 3, 6, dan 9. 2 bagi 3 nggak bisa. Kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya 3 ya. Sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 1, 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2, 9 bagi 3, 3. Nah, karena di sini sudah angka 1, otomatis tidak ada lagi bilangan prima yang bisa membagi, ya kan? Jadi kita hentikan pekerjaannya sampai di sini. Sehingga nilai dari FPB, tadi kan syaratnya sampai tidak bisa membagi sekaligus. Karena di sini hasilnya sudah 1, otomatis tidak ada bilangan lain yang bisa membagi 1, ya kan? Bilangan prima tidak ada. Maka FPB-nya, kita ambil itu dia bilangan-bilangan primanya. Maka FPB dari 24, 48, dan 72 adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Itu hasilnya adalah 24. Nah, itu dia cara untuk mencari FPB dengan cara pembagian bersusun. Kemudian kita akan cari KPK. Nah, kita lanjutkan di sini.
Nah, karena 1 tidak bisa dioperasikan lagi dengan bilangan prima, dibagi dengan bilangan prima, kita lanjut ke bilangan yang selanjutnya ini, bilangan 2. Nah, 2 ini kan masih bisa dibagi dengan 2. Nah, jika bilangan yang lain tidak bisa dibagi, misalkan 1 tidak habis dibagi 2, tetap kita tulis angka yang ada di atasnya. Oke, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, 3 kan tidak bisa dibagi 2, tetap kita tulis angka yang ada di atasnya. Selanjutnya ini udah 1, tinggal 3. Berarti langsung saja 3 itu habis dibagi 3. Nah, angka yang lain tetap kita tulis 1. Nah, kita lihat di sini. KPK perkalian dari semua faktor di kolom pembagi sampai semua menjadi angka 1. Kita lihat di kolom baris terakhir, semuanya sudah menjadi angka 1. Sehingga untuk mencari KPK, kita tinggal kalikan semua faktor yang ada di kolom pembagi ini. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 4 dikalikan dia dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 4, 16, 3 pangkat 2, 9, sehingga KPK-nya adalah 144. Nah, seperti itu dia cara menentukan FPB dan KPK dengan pembagian bersusun. Semoga anak-anak Miss bisa memahaminya ya. Nah, di sini Miss akan memberikan beberapa kata kunci yang akan kalian pahami untuk menjawab soal-soal cerita. Misalkan di soal cerita itu ada kata-kata bersama-sama, bersamaan, atau setiap kali. Nah, maka yang akan dicari itu pasti adalah KPK-nya. Sementara kalau di soal ada mengandung kata paling banyak, sama banyak, secara merata, sama rata, atau jumlah yang sama, maka yang akan dicari adalah FPB. Nah, itu dia kata kuncinya. Supaya lebih paham, mari kita coba kerjakan contoh soal cerita berikut. Nah, contoh soalnya, pada suatu hari, Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Veronica belanja setiap 16 hari sekali. Setelah berapa hari, Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan tersebut. Nah, dari contoh soal ini kita ambil dulu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah bersamaan. Berarti yang mau kita cari di sini adalah nilai dari KPK. KPK dari berapa? Nah, ini lihat, dia belanja setiap 12 hari sekali. Satu lagi 16 hari sekali. Berarti kita mau cari KPK dari 12 dan 16. Langsung saja kita buat pohon faktornya. 12 pohon faktornya. Kemudian kita ambil faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk 16, faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4. KPK, ambil perkalian dari semua faktor, ya kan? Kemudian apabila yang ada bilangan yang sama atau faktor yang sama, kita ambil pangkat yang tertinggi. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 4 dikali 3. 2 pangkat 4, 16, kali 3, hasilnya 48. Jadi, Vera dan Veronica akan bersamaan belanja setelah 48 hari. Nah, itu dia cara untuk mencari KPK dari soal cerita. Oke, contoh soal berikutnya. Bu Rika membeli 4 lusin pulpen dan 3 lusin buku tulis yang akan dibagi kepada sejumlah anak paling banyak secara merata. Banyak pulpen yang akan diterima setiap anak adalah titik-titik buah. Optionnya A3, B4, C5, D6. Oke, tetap kata kuncinya apa? Ambil satu kata kunci. Di sini ada kata paling banyak secara merata. Artinya yang mau kita cari adalah si FPB. Ya kan? Soal diketahui bahwa banyak pulpennya 4 lusin, banyak buku tulis 3 lusin. Karena pertanyaannya tadi adalah buah, kita ubah dulu satuannya ya. Kita ubah dia menjadi buah. 4 lusin itu sama dengan 48 buah. Karena 1 lusin 12. 4 kali 12, 48. 3 lusin, 3 kali 12, 36. Oke, berarti banyak pulpennya 48. Banyak buku tulis 36. Kita akan mencari FPB dari 48 dan 36. Langsung saja kita buat dalam bentuk pohon faktor. Dari 48 bagi 2, 24. Bagi 2, 12. Bagi 2, 6. Bagi 2, 3. Oke, sehingga ini bisa kita
Dapatkan faktorisasi primanya nanti sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Untuk 36, bagi 2, 18. Bagi 2, 9. Bagi 3, 3. Sehingga faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ingat lagi konsep FPB, ambil faktorisasi atau faktor bilangan yang sama. Kalau ada yang sama, ambil pangkat yang terkecil. Dengan yang sama adalah 2 dan 3. Pangkat 2 yang terkecil, ini dia, 2 pangkat 2. Sementara 3-nya pangkat yang terkecil adalah 3 pangkat 1 atau 3. Artinya FPB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3, sama dengan 4 kali 3, 12. Tapi yang ditanya di soal bukan itu, bukan FPB-nya. Yang ditanya adalah berapa banyak pulpen yang diterima tiap siswa. Berarti nanti tinggal kita bagikan banyak pulpen untuk setiap anak itu sama dengan banyak pulpen seluruhnya dibagi dengan FPB. Ya kan? Banyak pulpen seluruhnya 48 dibagi dengan FPB 12. Jadi nanti masing-masing anak akan menerima 4 buah pulpen. Nah, seperti itu dia. Sehingga untuk jawabannya adalah B. Oke, nah seperti itu dia cara untuk menyelesaikan soal cerita mengenai FPB dan KPK. Nah, sekian pembelajaran kita mengenai KPK dan FPB. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa anak-anak semuanya harus tetap semangat, rajin belajar, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.